Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Nama gue Raka, gue bukan orang yang gampang percaya hal mistis. Paling nggak, dulu. Sebelum malam itu, sebelum gue berdiri sendirian di rel tua yang sudah jarang dipakai, tepat di lokasi kecelakaan tahun 1970, dan dengar suara kereta yang sebenarnya nggak ada. Cerita ini tadinya cuma mau gue jadikan bahan episode podcast horor. Sekarang, cerita ini jadi semacam pengakuan terakhir. Gue pertama kali dengar tentang rel angker itu dari grup Facebook Saksi Mata 70-an. Komunitas orang-orang yang suka cerita kejadian lawas. Ada satu postingan yang viral, dari akun bernama Sutrisno 70. Tahun 1970, dua kereta tabrakan di lintasan wilayah, nama daerah disensor. Saya ada di sana. Bukan cuma tabrakan, tapi seperti neraka dibuka. Banyak yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Tapi saya yakin, mereka masih di situ. Komentar di bawahnya penuh dengan orang-orang yang bilang mereka pernah dengar suara kereta hantu di daerah itu. Ada yang bilang pernah lihat pocong terseret di pinggir rel. Ada yang klaim lihat masinis tanpa kepala berdiri di ujung jembatan rel. Gue tertarik. Bukan cuma karena horornya, tapi juga karena hampir nggak ada berita resmi soal kecelakaan itu. Gue cari di arsip koran lama, di beberapa portal sejarah. Yang gue temukan cuma satu berita pendek, kabur, tanpa foto. Tabrakan kereta terjadi di lintasan KM 170, diduga karena kesalahan sinyal. Korban puluhan. Udah. Sesingkat itu, seolah-olah negara pengin semua orang lupa. Gue cerita kedua teman gue, yang selama ini bantu produksi podcast, Andi, yang pegang audio dan kamera, dan Sari, yang bantu riset dan naskah. Malam itu, di warung kopi dekat kosan, kita ngobrol panjang. Lo yakin ini bukan hoaks doang, Rak? Tanya Andi sambil nyedot kopi susu. Gue ngeluarin beberapa printout arsip koran dan capture komentar-komentar di Facebook. Nih lihat. Ini koran lokal tahun 1970, gue dapat dari arsip digital perpustakaan daerah. Lokasinya sama kayak yang diceritain di grup. Terus, komentar ini, gue tunjuk salah satu komentar, ibu-ibu yang klaim tiap malam Jumat dengar suara kereta lewat, padahal jalurnya udah hampir nggak dipakai. Sari nyender di kursi, matanya fokus ke kertas-kertas. Ini lintasannya masih aktif nggak sih? Tanya Sari. Secara resmi masih ada di peta, tapi jarang dilewatin. Jalur lama. Sekarang kebanyakan kereta lewat jalur baru. Tapi, ada satu atau dua kereta barang yang kadang lewat malam. Andi ngelirik gue. Terus rencana lo apa? Kita kesana malam-malam, terus ngevlog sok berani gitu? Gue senyum tipis, bukan sok berani. Gue mau rekam suara kereta hantu yang katanya sering orang dengar. Kita bisa rekam ambient sound, wawancara warga sekitar, terus jadiin satu episode spesial. Judulnya udah kebayang, Rel 170, kereta yang tak pernah berhenti. Sari ngangguk pelan, kalau ini beneran terjadi, ini bukan cuma horor, Rak. Ini tragedi sejarah yang dilupain. Gue menatap Sari agak lama, makanya gue pengen angkat. Tapi satu hal, apa? Tanya Andi. Lo berdua siap nggak kalau ternyata bukan cuma suara? Andi ketawa, lo ngomong gitu bikin suasana makin gak enak tahu nggak? Tapi ya, kita udah sering liput tempat angker. Paling juga, ya suara langkah, bayangan lewat, standar. Gue nggak jawab, karena dari beberapa cerita saksi di grup itu, yang lewat di rel 170 bukan sekadar bayangan. Kita berangkat hari Sabtu sore. Lokasinya sekitar 2 jam dari kota tempat gue tinggal. Bukan pedesaan terpencil, tapi juga bukan pusat kota. Rel itu melintas di daerah yang sekarang jadi kawasan rumah-rumah sederhana dan beberapa ruko tua. Perlintasan itu nggak ada palang otomatis. Cuma ada pelang, awas kereta. Kita parkir mobil agak jauh, di depan warung kecil yang terlihat udah tua. Ada ibu-ibu setengah baya di situ. Lagi nyapu depan warung. Gue nyamperin, permisi, Bu. Beliau nengok, senyum ramah. Iya, Mas. Bu, mau nanya, ini bener ya?
Rel sini pernah ada kecelakaan kereta tahun 70-an? Raut mukanya berubah. Senyumnya memudar, digantikan ekspresi was-was. Mas-mas tahu dari mana? Dari internet, Bu. Kami ini bikin podcast horor, tapi juga mengangkat cerita-cerita tragedi lama. Kami mau izin rekam suara di sekitar rel malam ini, Bu. Sekalian kalau Ibu berkenan, boleh nggak kami wawancara sedikit? Ibu itu menatap gue, Andi, dan Sari satu-satu, lalu dia letakkan sapunya, ngajak kita duduk di bangku kayu depan warung. Nama saya Bu Narti. Saya lahir tahun 1965. Waktu kecelakaan itu, saya masih kecil, 5 tahun. Tapi saya ingat, bau hangusnya. Sari langsung sigap ngeluarin buku catatan dan perekam audio. Bau hangus, Bu? Tanya Sari pelan. Bu Narti menghela napas panjang. Waktu itu malam, Mas, Mbak. Tahun 1970. Orang-orang di kampung sini pada udah tidur. Tiba-tiba ada suara benturan keras banget, kayak petir jatuh ke tanah. Tanah sampai bergetar. Anak kecil kayak saya kebangun, nangis. Dia berhenti sebentar, matanya menerawang ke arah rel yang berjarak beberapa puluh meter. Bapak saya lari ke arah rel. Orang-orang juga keluar rumah. Saya ingat, langit waktu itu merah, kayak kebakar. Api dari gerbong, tinggi. Teriakan, astagfirullah, teriakan orang minta tolong, minta keluar. Tapi pintunya kejebak. Banyak yang gak sempat diselamatkan. Andi pelan-pelan mengarahkan kamera ke Bu Narti. Terus, Bu, tanya gue, besok paginya, rel penuh jelaga. Banyak kantong jenazah di bawah. Tapi, kata orang-orang sini, gak semua bagian tubuh ketemu. Ada yang cuma ketemu tangan, ada yang cuma kaki. Ada yang sama sekali gak ketemu. Tapi nama mereka tetap ditulis sebagai korban meninggal. Sari menelan ludah. Lalu, soal yang angker itu, Bu, bisik Sari. Bu Narti diam cukup lama, angin sore lewat. Ada suara roda motor jauh di perlintasan. Seminggu setelah kecelakaan, malam hari, orang-orang mulai dengar suara kereta lewat. Padahal jalurnya ditutup sementara. Gak ada jadwal kereta lewat. Tapi suara, klakson, derit rem, suara besi ketemu besi, jelas. Ada juga yang lihat, lampu kepala kereta di kejauhan, terang. Tapi makin dekat, dan waktu lampu itu harusnya lewat depan mereka. Gak ada apa-apa. Andi merapatkan jaketnya. Itu masih kejadian sampai sekarang, Bu? Tanya gue. Bu Narti mengangguk pelan. Seringnya malam Jumat atau tanggal 17. Dan Mas tahu nggak? KM lokasi kecelakaan itu, 170. Orang sini nyebut rel ini, rel 170. Ada jeda beberapa detik. Gue, Andi, dan Sari saling pandang. Bu, gue nekat, selain suara kereta, ada penampakan lain? Bu Narti menggigit bibir. Jelas dia ragu. Tapi akhirnya dia bicara pelan, nyaris berbisik, Mas, kalau Mas cuma mau rekam suara, masih mending. Tapi kalau Mas sengaja manggil-manggil, jangan. Soalnya yang datang bukan cuma suara, orang sini sering lihat masinis pakai seragam, tapi kepalanya nggak ada. Berdiri di ujung jembatan rel, malam-malam, ada juga, gerbong penuh orang berdiri, tapi wajahnya hitam hangus, nggak kelihatan. Sari bergidik, tangannya memegang lengan jaket. Serem banget, Bu. Andaikan cuma itu, lanjut Bu Narti. Beberapa tahun lalu, ada anak muda iseng. Malam-malam, dia sama teman-temannya pasang lilin di tengah rel, jam yang sama kayak waktu kecelakaan dulu. Katanya jam 00.17. Mereka ngetawain, rekam-rekam. Besok paginya, salah satu dari mereka ketemu di pinggir rel. Kakinya hancur, kayak ketabrak kereta. Padahal semalam, gak ada jadwal kereta lewat. Polisi bilang dia mungkin mabuk, jatuh di rel siang sebelumnya. Tapi orang sini gak percaya. Andi spontan nyeletuk, loh, terus keretanya dari mana kalau gak ada jadwal? Sari nyikut pelan, dan sejak itu, tutup Bu Narti, kalau ada orang asing mau macem-macem di rel, biasanya suka diperingatkan dulu. Ada yang dengar suara langkah ikut di belakang tapi nggak kelihatan orangnya. Ada yang motornya tiba-tiba mogok pas nyebrang. Ada yang dengar suara orang teriak, jangan di situ. Padahal nggak ada siapa-siapa. Gue menarik napas dalam-dalam. Bu, kami nggak ada niat macem-macem.
Kami cuma mau rekam suara dan cerita apa adanya. Gak pakai ritual, gak panggil-panggil. Kalau nanti kami dengar atau lihat sesuatu, itu murni apa yang terjadi di sana. Bu Narti menatap gue lekat-lekat. Mas, ini bukan tempat buat nunjukin keberanian. Kalau Mas mulai dengar klakson kereta 2 kali, berhenti. Pulang. Jangan tunggu 3 kali. 3 kali kenapa, Bu? Tanya Sari. Katanya, 3 kali itu tanda kereta berhenti. Tapi bukan kereta yang dari dunia ini. Gue dan tim memutuskan mulai rekaman sekitar jam 23.30. Kami bawa 2 kamera, 1 handheld, 1 statis menghadap rel, perekam audio portable, dipasang di dekat bantalan rel, mic clip-on, senter kepala dan senter tangan. Satu hal yang sengaja nggak kami bawa. Lilin, gue nggak mau kejadian anak muda yang diceritain Bu Narti kejadian lagi. Langit malam itu mendung tipis, tapi nggak hujan. Udara lembab. Rel terbentang lurus di depan kami, lenyap dalam gelap. Di kejauhan, samar-samar terlihat siluet jembatan kecil di atas parit besar. Andi cek kamera. Audio jalan. Kamera 1 rolling. Kamera 2 ready. Sari lihat jam, 23.42. Kita mulai pendahuluan dulu, Rak. Gue berdiri di samping rel, memandang ke arah kamera. Ini Raka. Sekarang gue ada di sebuah lintasan kereta tua, di KM 170. Lokasi ini pernah jadi saksi tabrakan kereta paling parah di daerah ini tahun 1970. Resmi, kasus ini udah lama selesai. Tapi menurut cerita warga, korban di sini nggak pernah benar-benar pergi. Malam ini, gue, Andi, dan Sari akan mencoba merekam suara-suara yang selama ini cuma dianggap mitos. Suara kereta hantu, klakson tanpa sumber, bahkan mungkin langkah orang yang sudah mati. Andi mengacungkan jempol. Nice. Oke, sekarang kita jalan pelan sepanjang rel. Rak, lo narasi sambil jalan, ya. Kita berjalan menyusuri rel, pelan. Batu-batu kerikil bergemerisik di bawah sepatu. Sari jalan agak di belakang, pegang perekam audio tambahan. Sesekali dia menoleh ke kiri dan kanan. Sini sepi banget ya, gumamnya. Andi ketawa kecil. Ya yalah, Sar, siapa juga yang mau nongkrong di rel jam segini. Gue mengangkat senter, menyapu ke arah depan. Tiang sinyal tua berdiri miring, catnya mengelupas. Di sampingnya ada pohon besar yang batangnya melengkung ke arah rel. Gue kayak, diliatin, bisik Sari. Diliatin siapa? Tanya gue, gak tahu. Rasanya kayak ada orang berdiri di ujung rel, tapi tiap gue sorot senter, kosong. Andi nyeletuk, jangan halu dulu lah, Sar. Kita baru mulai. Sari nggak jawab. Tapi gue sempat lihat tangannya sedikit gemetar. Sekitar jam 23.55, kita berhenti di dekat jembatan kecil. Di bawahnya, air parit mengalir pelan, airnya gelap. Kita taruh kamera statis di sini aja, kata Andi. Rel lurus, kalau ada cahaya dari jauh, pasti kelihatan. Gue duduk di bantalan rel, Sari berdiri di pinggir, sesekali menoleh ke belakang. Rak, lo siap ya? Kita rekam segmen, silent recording, 15 menit. Lo diam, kita rekam suasana. Kalau ada suara apapun, jangan langsung komentar. Biar natural. Siap. Andi hitung mundur. 3, 2, 1, rolling. Silent recording, pukul 23.58. Malam terasa makin berat, di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong, lalu diam. Ada suara motor sayup-sayup dari jalan utama, tapi jauh. 5 menit pertama, biasa saja. Hanya suara air dan serangga. Jam 00.03, gue mulai merasa getaran halus di bantalan rel tempat gue duduk. Kayak ada truk berat lewat, tapi jauh. Gue lihat ke arah Andi. Dia juga berhenti bergerak. Fokus, lo ngerasain? Bisik gue, sangat pelan. Andi cuma mengangkat tangan, memberi isyarat, diam. Getaran itu makin terasa, lalu pelan-pelan, terdengar suara, bukan suara kereta jelas. Bukan juga suara motor, lebih mirip dengungan besi panjang yang mulai dilintasi sesuatu yang berat. Suara itu datang dari kejauhan, dari arah yang sama dengan ujung rel yang tenggelam dalam gelap. Sari menggenggam perekam audio lebih erat. Matanya mulai membesar. Rak, bisiknya lirih. Andi kembali kasih isyarat, jangan bicara. Suara itu makin jelas, kali ini sudah mirip suara kereta beneran. Dentingan roda menyentuh sambungan rel. Tak, 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 tak. Disertai dengung berat, seolah-olah mesin besar mulai mendekat. Gue refleks berdiri, menatap ujung rel. Harusnya sekarang gak ada jadwal kereta lewat sini.
Kan? Pikir gue. Gue yakin betul, karena sebelumnya sudah cek jadwal ke situs resmi dan forum Rail Fans. Tiba-tiba, suara klakson terdengar, sret. Tiit. Tiit. Nyaring. Jelas, suara klakson kereta tradisional, bukan yang modern. Sari spontan menjerit kecil. Rak, itu beneran kereta bukan? Desisnya. Andi berusaha tetap fokus. SSST. Kamera masih jalan. Gue mendongak, mata gue nyari-nyari di sepanjang rel. Seharusnya, kalau benar ada kereta, dari kejauhan sudah kelihatan titik cahaya lampu di tengah gelap. Tapi yang gue lihat cuma rel kosong yang membentang lurus, tanpa apa-apa. Tapi suaranya justru makin dekat. Getaran di kaki gue makin kuat. Batu-batu kerikil di sekitar rel pun bergetar halus. Gue menelan ludah. Andi, ini udah gak lucu, bisik gue. Andi kali ini gak nyeletuk lagi. Mata dia kelihatan berubah. Suara klakson itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang, lebih nyaring. Tritit. Tiba-tiba, dari arah belakang kami, terdengar suara lain. Suara sepatu lari di atas kerikil. Cepat. Terburu-buru. Tolong. Tolong. Buka pintunya, Anak saya masih di dalam. Suara perempuan menjerit, pecah. Sari langsung menoleh panik. Lo denger nggak? Sari hampir tercekik suaranya. Gue kaku di tempat. Suara perempuan itu jelas banget. Bukan gema, bukan halusinasi. Dia terdengar seperti berlari tepat di belakang gue. Padahal ketika gue putar badan, nggak ada siapa-siapa di sana. Hanya rel kosong, gelap, dan kamera statis yang menghadap ke kami. Suara jeritan itu terus berulang. Tolong. Tolong. Anak saya. Anakku masih di gerbong. Tolong. Sari terisak. Rak, aku nggak kuat. Andi akhirnya bicara. Oke, kita sudahi dulu silent recordingnya, katanya dengan suara bergetar. 22, pukul 007. Selesai silent. Begitu Andi ucapkan itu, suara jeritan perempuan itu hilang total. Suara kereta pun lenyap. Getaran menghilang, seolah-olah nggak pernah ada apa-apa. Yang tersisa hanya suara serangga malam lagi. Kita bertiga mundur dari rel, berkumpul di pinggir, di dekat tiang sinyal tua. Barusan, kita benar-benar dengar itu, kan? Sari masih sesenggukan. Kerekam kok, kata Andi. Harusnya kerekam. Suara klakson, getaran, jeritan perempuan itu. Rak, lo juga dengar? Gue mengangguk pelan. Suaranya, kayak nggak cuma satu, ya. Di balik suara kereta, gue kayak dengar banyak orang teriak barengan. Tapi nggak jelas. Sari mengusap mata. Kalau kita udahan sekarang gimana? Tanyanya lirih. Gue nggak enak, kayak lagi buka luka lama orang. Gue melihat jam di ponsel, 00.10. Sebenarnya target gue sampai jam 12:30. Kita lihat sebentar lagi, kalau nggak ada apa-apa, kita pulang. Andi menghela napas. Oke. Tapi kita jangan nyebar. Tetap barengan. Kita kembali berjalan pelan ke arah perlintasan. Untuk segmen berikutnya, rencananya gue pengen rekam monolog sambil jalan, menyisipkan beberapa pertanyaan retoris. Biar nanti di editing bisa dikasih efek suara. Baru beberapa puluh meter jalan, Sari tiba-tiba berhenti mendadak. Rak? Andi? Suara Sari pelan, tapi mengandung panik yang ditahan. Gue dan Andi spontan ikut berhenti. Apa? Tanya Andi. Jangan gerak dulu, bisik Sari. Lihat, di depan. Sekitar 15 meter di depan kami, di tengah rel, ada sosok kecil berdiri membelakangi kami. Anak kecil, pakai baju tidur putih kusam. Rambutnya pendek, sedikit acak-acakan. Dia berdiri mematung, menghadap ke arah berlawanan, ke sisi rel yang menuju jembatan. Gue spontan berbisik, itu, anak siapa? Tengah malam gini, Andi mengerutkan kening. Mungkin, warga sini? Anak kecil insomnia? Sari menahan napas. Rak, dari tadi kita nggak lihat ada anak kecil lewat. Tadi pas kita jalan ke arah jembatan, rel kosong. Anak itu tidak bergerak sama sekali, tangannya di samping tubuh. Kepala lurus. Tubuhnya seperti patung. Gue mengarahkan senter, tapi sengaja nggak terlalu terang. Sorot cahaya mengenai bagian belakang tubuhnya. Dek, panggil gue pelan. Nggak ada respon. Dek, kamu ngapain di situ? Gue melangkah satu langkah maju. Andi langsung menahan lengan gue. Jangan terlalu dekat, bisiknya. Anak itu masih tidak bergerak, tapi sekarang terdengar suara kecil, pelan sekali.
Seperti suara anak kecil bicara sendiri, masih di dalam, panas, panas, sakit. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Lo denger nggak? Katanya setengah menangis. Dek? Gue coba lagi. Ini udah malam. Kamu di sini sama siapa? Perlahan, kepala anak itu miring sedikit, tapi masih tidak sepenuhnya menoleh ke kami. Gerakannya aneh. Kaku dari sudut bibirnya, terdengar bisikan lagi. Kepala ibu hilang. Bapak nggak ketemu, aku nggak bisa keluar, pintunya ketahan. Andi, yang dari tadi berusaha bersikap rasional, kali ini mulai goyah. Rak, itu bukan anak hidup. Gue merasakan bulu kuduk gue meremang sampai ke tengkuk. Sari nggak tahan lagi. Rak, udahan, please. Kita mundur. Suaranya serak. Gue menarik napas, mencoba tenang. Oke, kita mundur pelan-pelan, ya. Jangan lari. Mundur sambil menghadap ke dia. Kita bertiga lalu mundur perlahan, langkah demi langkah, mata tetap menatap punggung kecil itu. Setiap kita mundur, anak itu tetap berdiri di tempat yang sama. Tidak bergerak, sampai akhirnya, ketika jarak kami sudah hampir 30 meter, gue nggak tahan untuk menoleh sebentar ke belakang. Memastikan nggak ada apa-apa, hanya sepersekian detik gue berpaling, dan ketika gue kembali menatap rel di depan, anak itu sudah hilang kosong. Hanya rel, tiang sinyal, dan gelap. Sari langsung jatuh terduduk. Gue nggak mau di sini lagi. Gue nggak mau. Air matanya bercucuran. Andi buru-buru bantu Sari berdiri. Rak, udahan. Beneran. Gue nggak peduli konten, ini, lain. Gue menatap rel yang kosong itu, hati gue berkecamuk. Sebagian diri gue merasa, ini materi luar biasa, real, dokumenter. Tapi bagian lain, ngasih tahu kalau kita sedang injek batas yang gak kelihatan. Gue memutuskan, oke. Kita balik ke mobil. Rekaman cukup sampai sini. Kita ngobrol sebentar di mobil, habis itu pulang. Kita jalan cepat ke arah perlintasan. Sari di tengah, gue dan Andi di sisi kanan kiri. Udara terasa makin dingin, padahal seharusnya nggak sedingin ini. Andi, lo masih rekam? Tanya gue. Masih. Gue nggak berani berhentiin, jawab Andi jujur. Mendekati perlintasan, suasana sedikit lebih terang karena ada lampu-lampu rumah warga dan warung Bunarti di kejauhan. Begitu sampai di dekat pelang, awas kereta, gue baru merasa napas gue lega sedikit. Rak, kata Sari lirih, lo denger gak dari tadi? Gue mengerutkan kening. Apa? Kayak ada langkah keempat di belakang kita. Langkah laki-laki dewasa, berat. Waktu tadi kita jalan dari jembatan ke sini, kayak ada satu orang lagi yang ikut. Andi menelan ludah. Gue kira cuma gue yang ngerasa. Gue berhenti sejenak, menoleh pelan ke belakang. Di belakang kita cuma rel kosong dan gelap. Tapi, ada sesuatu yang janggal. Lampu warung Bunarti harusnya kelihatan jelas dari sini, tapi entah kenapa, di pandangan gue, warung itu seperti tertutup, kabut tipis. Cahaya lampunya redup, mengambang. Andi, coba lo matiin kamera sebentar, kata gue tiba-tiba. Andi mengerutkan kening. Serius? Bukannya lo tadi? Matiin aja dulu. Dengan ragu, Andi memencet tombol. Lampu indikator kamera padam. Begitu kamera mati, suara itu muncul lagi. Tak, 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 tak. Suara besi beradu. Suara kereta berjalan, pakai ritme yang sama seperti tadi di dekat jembatan. Lo bercanda? Bisik Andi. Getaran di tanah terasa lagi. Kali ini lebih jelas, sampai kerikil kecil di samping rel bergetar pelan. Sari memegang lengan gue kuat-kuat. Rak, kok kayak makin dekat ke sini? Gue memutuskan sesuatu yang akan gue sesali. Andi, nyalain kamera lagi. Cepat. Lo yakin? Nyalain. Andi menyalakan kamera. Lampu indikator menyala kembali. Anehnya, begitu kamera nyala, getaran itu sedikit melemah. Tapi suaranya masih ada. Rak, suara Sari gemetar. Lo lihat gak di perlintasan? Gue memandang ke arah perlintasan di seberang sana, sekitar 30 meter dari kami. Di sisi rel lain, ada sosok berdiri tinggi, pakai seragam masinis lawas, kemeja putih, rompi gelap, celana kain, topi bundar dengan lis. Badannya tegap, tapi bagian dari bahu ke atas kosong. Seperti ada sesuatu yang dipotong dari leher. Nggak ada kepala, cuma badan berseragam yang berdiri tegap menghadap ke arah kami. Sari histeris. Rak! Rak! Udah. Gue nggak mau lagi. Andi hampir menjatuhkan kamera. Ya Allah, sosok itu tidak bergerak. Tapi getaran di tanah makin terasa, dan suara kereta seolah-olah lewat di antara gue dan sosok itu, padahal nggak ada keretanya. Lalu, terdengar lagi suara klakson. Triit! Triit!
Kali ini, jelas dari arah kami seolah-olah kereta, tak kasat mata, itu sedang persis di tempat kami berdiri. Gue tertegun. Untuk beberapa detik, gue merasa seperti berdiri di tengah dua dunia. Satu dunia malam ini, dan satu dunia tahun 1970 saat tabrakan itu terjadi. Suara-suara teriakan samar mulai terdengar lagi. "Pana Aas! Buka! Buka pintunya! Anak saya! Anak saya!" Sari sudah nggak sanggup. Dia meringkuk di tanah, menutup telinga. "Rak, tolong, gue nggak kuat, gue nggak kuat." Andi menarik jaket gue. "Rak, kita cabut sekarang." "Sekarang?" Gue menggenggam lengan Sari, membantu dia berdiri, lalu kita bertiga lari ke arah mobil. Andi tetap memegang kamera, walau gambarnya pasti goyang gak karuan. Suara kereta itu seolah-olah mengikuti kami beberapa detik, lalu pelan-pelan menjauh, menghilang. Tapi sebelum benar-benar hilang, klakson itu terdengar sekali lagi, kali ini 3 kali pendek-pendek. "Tiit! Tiit! Tiit!" Kata-kata Bu Narti mendadak terngiang di kepala gue. Kalau Mas mulai dengar klakson kereta 2 kali, berhenti. Pulang. Jangan tunggu 3 kali. Kami baru benar-benar berhenti lari ketika sudah sampai di mobil. Di mobil, Sari masih terisak. Andi ngos-ngosan, gue pun begitu. Gue beneran gak mau balik ke sana lagi, kata Sari di antara tangisannya. Gue mengangguk, kita gak akan balik. Udah. Malam ini selesai. Andi memeriksa kameranya sekilas. Kita cek sedikit di sini aja ya, Rak. Gue pengen tahu, sosok masinis tanpa kepala tadi, kerekam nggak? Sebenarnya, bagian dari diri gue nggak pengen lihat dulu, tapi Sisi, produser konten, gue bilang, ini bukti. Ini dokumentasi. Ini kesempatan langka. Gue menghela napas, oke, tapi cuma lihat sebentar. Habis itu, kita pulang. Andi mundurkan kursi, sambil tetap duduk di depan. Dia colok kamera ke powerbank biar nggak mati. Kami memutar rekaman mulai dari segmen silent recording di jembatan. Di layar kecil kamera, suasananya kelihatan normal. Gelap, hanya disinari senter kami. Tapi ketika suara mulai muncul, bulu kuduk gue kembali berdiri. Suara kereta terdengar jelas. Terlalu jelas, getaran tertangkap oleh mic sebagai gemuruh rendah. Gila, gila ini, gumam Andi. Lalu suara jeritan perempuan itu muncul. Tolong! Tolong! Anak saya masih di dalam. Terdengar sangat dekat, padahal di video, gak ada satupun sosok perempuan. Lalu bagian ketika anak kecil muncul. Gue perhatikan layar. Mana? Tanya Sari, gugup. Mana anak itu? Saat di dunia nyata tadi kami jelas melihat sosok anak kecil di tengah rel. Di rekaman kamera, rel itu kosong. Stop dulu, kata gue cepat. Balikin dikit. Slow motion. Andi mengulang, memutar di kecepatan lambat, tetap kosong rel. Tiang sinyal, gelap, cahaya senter. Tidak ada sosok kecil apapun. Sari memegang kepala. Berarti, yang kita lihat bertiga, cuma buat mata kita. Andi menelan ludah, atau dia nggak mau terekam kamera. Gue nggak komentar. Perut gue terasa mual. Coba bagian perlintasan, waktu sosok masinis tadi muncul, kata gue. Andi memajukan timeline. Begitu sampai ke bagian itu, jantung gue nyaris berhenti. Di realita, tadi kami melihat sosok masinis tanpa kepala berdiri di seberang rel. Di rekaman video, ada kereta, bukan sosok manusia, bukan bayangan kereta. Gerbong-gerbong tua, bercat kusam, berjalan pelan di rel depan kamera. Lampu-lampu di dalam gerbong redup. Di setiap jendela, ada bayangan orang berdiri atau duduk, bergerak pelan. Suara klakson yang tadi kami dengar sebagai klakson tanpa sumber. Di rekaman ini tersinkron sempurna dengan kereta yang lewat. Kereta itu tampak sangat nyata. Terlalu nyata. Tapi kami bertiga tahu betul, tidak ada kereta lewat di depan kami tadi, tidak ada cahaya, tidak ada bentuk. Yang kami lihat hanya rel kosong dan sosok masinis tanpa kepala. Sari hampir menjerit lagi. Rak, apa ini? Kok di kamera ada kereta beneran? Andi memajukan rekaman, frame demi frame. Ketika kereta lewat di depan kamera, di setiap jendela terlihat sosok-sosok. Beberapa wajah gosong, hitam, sulit dikenali. Ada yang wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung. Ada tangan yang menempel di kaca, seperti memukul-mukul, minta keluar. Stop, gue berseru. Andi menghentikan di satu frame di satu jendela. Terlihat jelas seorang ibu muda memeluk anak kecil. Wajah ibu itu hangus sebelah, tapi mata satunya masih utuh, menatap ke arah kamera dengan tatapan putus asa. Bibirnya bergerak pelan. Andi memperbesar frame semampu layar kecil, walau tanpa suara.
Gerakan bibir itu sangat jelas. Gue bisa membacanya. Tolong, anak saya. Sari mulai gemetaran parah. Udahan, Rak, tolong, matiin. Andi mematikan playback. Sunyi di luar mobil. Suara serangga kembali terdengar normal, tapi di dalam mobil, suasananya seperti ada sesuatu yang menekan. Gue menarik napas berat. Oke. Kita pulang sekarang. Rekaman ini, kita bahas besok siang aja di rumah. Sekarang otak kita lagi nggak beres. Andi mengangguk cepat. Setuju. Perjalanan pulang awalnya biasa saja. Jalanan lengang. Lampu-lampu jalan teratur, Sari tertidur di kursi belakang, mungkin karena kelelahan mental. Andi menyetir, gue duduk di sebelahnya sambil memeluk tas yang berisi perekam audio dan kamera cadangan. Andi, gue memecah keheningan, tadi sebelum klakson 3 kali. Lo sempat lihat ke belakang gak? Andi menelan ludah. Gue sempat lihat sekilas. Lo jangan marah, gue nggak bilang tadi karena lo lagi fokus sama Sari. Apa yang lo lihat? Andi nggak langsung jawab. Dia menggenggam setir lebih erat. Gue lihat, kayak ada banyak orang jalan di rel, ke arah kita. Mereka gosong, jalannya berat. Kayak abis kebakar. Tapi langkah mereka pelan, seragam. Gue nggak dengar suara langkah di telinga, tapi di kepala, kayak ada suara. Tunggu, tunggu, jangan pergi. Ujung jari gue dingin. Lo pikir, mereka marah kita dateng? Gak tahu, jawab Andi lirih. Atau mungkin, mereka pengen cerita. Tapi caranya, bukan cara yang bisa kita terima. Gue menghela napas, sekilas, dari kaca spion, gue lihat Sari meringkuk, wajah menghadap jendela. Tiba-tiba, lampu jalan di sisi kiri padam satu. Mobil kami melewati titik gelap itu, lalu lampu jalan berikutnya padam lagi, tepat saat kami lewati. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti kami dari atas. Andi, lo lihat itu? Iya, jawabnya singkat. Mungkin korslet. Lalu terdengar suara pelan di atap mobil, duk, 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 seperti suara sesuatu yang berat melompat-lompat pelan, berjalan di atas kami. Gue dan Andi saling pandang. Please bilang ke gue itu cuma ranting jatuh, kata gue pelan, di tengah jalan raya begini, balas Andi. Suara itu bergerak dari depan ke belakang, lalu berhenti di sekitar atap tepat di atas Sari yang masih tertidur. Gue menelan ludah. Sar, panggil gue pelan. Sari tidak bergerak. Sari, bangun sebentar. Andi menyalakan lampu kabin sebentar, sekadar memastikan Sari membuka mata perlahan. Udah sampai? Tanya Sari lemah. Belum. Lo tidur aja lagi, kata gue, di plester senyum tipis. Mimpi gue jelek banget, gumam Sari. Gue mimpi, kita masih di rel, tapi relnya ada di atas langit. Lampu kabin dimatikan lagi, suara di atap menghilang, tapi kini, dari belakang, dari arah bagasi, terdengar suara lain. Suara kain terseret pelan, srek, srek, srek. Seperti ada sesuatu yang terikat kain panjang, terseret mengikuti laju mobil. Andi menggertakkan gigi. Rak, gue mulai nyesel aja kamera ikut, katanya setengah bercanda, setengah serius. Gue mencoba berpikir rasional. Mungkin, semua ini cuma sisa sugesti dari yang kita alamin di rel. Begitu sampai rumah, istirahat, tidur, besok siang kita lihat lagi rekaman dengan kepala jernih. Kalau masih ngaco, baru kita pikirin lagi. Andi nggak menjawab. Dia hanya fokus menyetir. Kita sampai di depan rumah gue sekitar jam 1.40. Sari gue suruh tidur di rumah gue malam itu, karena gue nggak tega lepas dia pulang sendiri atau naik ojek. Lo tidur di kamar gue, Sar. Gue di ruang tengah. Andi, lo balik nggak? Andi menggeleng cepat. Enggak. Gue di sini aja. Gue nggak mau nyetir sendirian jam segini habis kejadian begituan. Ya udah. Lo tidur di sofa kecil di kamar kerja gue, kata gue. Kami masuk rumah, gue pastikan tas berisi perangkat rekaman gue taruh di meja ruang tengah. Besok kita baru sentuh ini lagi, kata gue. Sekarang, bener-bener jangan diutak-atik dulu. Malam itu gue tidur gak nyenyak, gue bermimpi gue berdiri di tengah rel. Tapi bukan rel malam ini. Rel itu terang, seperti tahun 1970. Di kanan kiri rel, bukan rumah warga masa kini, tapi rumah-rumah kayu dan warung-warung tua seperti zaman dulu. Suara kereta terdengar mendekat, lampu kereta menyilaukan, tapi gue tidak bisa menyingkir. Kaki gue seperti tertancap, kereta melintas sangat dekat. Dari setiap jendela, gue melihat orang-orang panik. Ada anak kecil menempel di kaca, menangis. Ada ibu yang memeluk bayinya sambil menjerit. Tiba-tiba mata gue tertumbuk pada satu sosok, masinis. Dia berdiri di kabin paling depan, kali ini, kepalanya utuh.
Wajahnya penuh keringat, tegang. Dia menarik tuas rem berkali-kali. Awas! Rem gak berfungsi, teriaknya. Suara itu bukan keluar dari mulutnya, tapi bergema di kepala gue. Kereta di depan kami, dari arah berlawanan, melaju kencang. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tabrakan terjadi, suara besi bertubrukan, kaca pecah, teriakan manusia bercampur. Api menyembur dari sambungan gerbong. Bau bensin, bau daging terbakar. Gue berusaha menutup telinga, tapi suara tetap masuk. Di tengah kekacauan itu, gue melihat masinis tadi. Tubuhnya terpental keluar dari kabin, terseret di atas rel, kepalanya membentur besi keras, dan terputus. Kepala itu menggelinding pelan ke arah gue, berhenti tepat di depan kaki gue. Mata masinis itu masih terbuka, menatap gue, mulutnya bergerak. Jangan ulangi kami. Gue terbangun dengan napas tersengal, jam menunjuk 03.05 rumah gelap. Gue mendengar dengkuran pelan dari arah kamar kerja, Andi, dan suara napas halus dari kamar gue, Sari. Tapi di antara suara-suara itu, ada suara lain, suara gesekan logam halus, pelan, tapi jelas, dari arah ruang tengah. Cek, cek, cek. Seperti suara roda kecil yang berjalan di permukaan besi. Gue menahan napas. Perlahan, gue bangkit dari kasur, membuka pintu kamar dengan hati-hati. Dari ambang pintu, gue bisa melihat sedikit ke ruang tengah. Cahaya lampu jalan dari luar masuk lewat jendela, menciptakan bayangan samar. Di atas meja, tas tempat gue menyimpan perekam audio dan kamera cadangan tampak bergoyang pelan. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Lalu terdengar suara sangat pelan dari arah tas itu, suara anak kecil. Panas, di sini panas. Gue memejamkan mata sejenak. Besok siang. Besok siang aja. Gue memaksa diri berpaling, membiarkan suara itu lenyap perlahan. Paginya, sekitar jam 10, gue, Andi, dan Sari berkumpul di ruang tengah. Wajah kita semua kusut. Gue mimpi buruk semalam, kata Sari tanpa basa-basi. Gue mimpi kita ke rel itu lagi, tapi relnya nggak ada habisnya. Nggak ada jalan pulang. Andi mengangkat tangan, gue juga. Mimpi kebakar di dalam gerbong, tapi pintunya ketahan. Gue tidak cerita tentang mimpi gue. Kalau gue ceritakan, gue takut mereka makin gak stabil. Sekarang kita lihat rekaman full, tapi dengan satu syarat, kata gue. Kalau ada di antara kita yang udah gak kuat, kita stop. Kita nggak maksa. Mereka mengangguk. Kita colok kamera ke TV dengan kabel HDMI, biar lebih jelas. Segmen awal, wawancara dengan Bu Narti, berjalan normal. Tidak ada keanehan, suara Bu Narti jernih, wajahnya jelas. Masuk segmen jalan ke arah jembatan, suasananya mulai berat. Tapi masih normal secara visual. Paling hanya ada beberapa noise cahaya. Lalu masuk segmen silent recording, suara kereta, jeritan perempuan, semua jelas. Tapi di video, tetap nggak ada wujud kereta atau orang. Sari menutupi setengah wajahnya dengan tangan. Kalau kita dengerin tanpa konteks, ini kayak audio rekaman bencana beneran. Setelah lewat segmen anak kecil, yang sama sekali nggak tampak, kita sampai di segmen perlintasan, tempat kejadian paling parah. Di TV, kita lihat kereta tua itu lewat lagi, dengan semua sosok di jendelanya. Tapi kali ini, di salah satu frame, Andi menghentikan. Rak, lo lihat nggak? Di salah satu jendela, beberapa baris dari depan, gue melihat sesuatu yang membuat dada gue sesak. Wajah gue sendiri, pakai baju yang sama dengan yang gue pakai malam itu. Berdiri di dalam gerbong, menatap kosong keluar jendela. Sari menjerit kecil. Itu Raka. Andi memandang gue, wajahnya pucat. Rak, gimana? Mungkin? Gue merasa dunia gue berguncang. Gue tahu gue tadi malam gak ada di dalam gerbong. Gue berdiri di samping rel, di dunia nyata. Tapi entah bagaimana, wajah gue muncul di jendela kereta hantu itu. Seperti salah satu penumpang. Andi memajukan frame beberapa detik. Dalam beberapa frame selanjutnya, wajah gue di dalam kereta mulai terlihat berubah. Kulit menghitam, melepuh. Mata memutih. Sampai akhirnya, wajah itu menggumpal jadi masa gosong yang sulit dikenali. Stop, kata gue lirih. Jangan diterusin. Andi memencet pause. Rak, suara Sari nyaris berbisik. Apa maksudnya? Kenapa muka lo ada di situ? Gue memijat pelipis. Gue nggak tahu. Mungkin pareidolia. Mungkin itu cuma orang lain yang mirip gue. Sudut cahaya bikin kelihatan kayak gue. Andi menggeleng pelan. Rak, itu bukan pareidolia. Gue kenal muka lo. Itu lo. Bahkan kemeja yang dipakai, sama persis. Ruangan terasa dingin. Gue nggak punya jawaban. Ada perekam audio dari tas yang di meja. Itu belum kita cek, kan? Tanya Sari. Gue mengangguk.
pelan-pelan mengambil tas dari atas meja. Begitu tas gue buka, sesuatu terjadi. Suara sangat pelan, seperti bisikan banyak orang dari dalam gerbong, tiba-tiba terdengar, bukan dari perekam, tapi dari dalam ruangan. Keluarin kami, jangan biarkan kami di sini terus. Sari menutup telinga, menangis. Udahan. Gue nggak mau lagi. Andi meraih perekam audio. Rak, kita harus denger ini. Biar tahu mereka maunya apa. Gue ragu. Tapi rasa ingin tahu gue, lagi-lagi, mengalahkan rasa takut. Andi menyalakan perekam, memutar file rekaman malam tadi. Awalnya, hanya terdengar kembali suasana di rel. Suara angin, serangga, kemudian suara kereta, jeritan. Tapi di menit-menit akhir, setelah kita kabur menuju mobil, ada segmen yang kita yakin gak ada secara real time. Suara pintu geser kereta tertutup, klek. Lalu suara langkah-langkah di lorong sempit, suara bayi menangis, suara perempuan berdoa. Di tengah semua itu, ada satu suara laki-laki, berat, agak serak, yang belum pernah gue dengar sebelumnya. Kalian yang masih hidup, jangan sering datang. Kami belum selesai. Jalur ini belum benar-benar berhenti. Setiap suara yang kalian rekam, mengikat satu di antara kalian ke rel ini. Gue langsung mematikan perekam. Cukup. Gue nggak mau denger lagi. Sari mengisak. Mengikat satu di antara kalian? Maksudnya, siapa? Andi menatap gue, lalu menatap bayangan wajah gue di jendela kereta di TV, yang masih freeze. Rak, muka yang ada di gerbong itu. Gue berdiri mendadak. Gak. Itu kebetulan. Timbunan suara, bayangan, semua bercampur. Tapi seberapapun gue menyangkal, ada sesuatu di dalam diri gue yang berbisik. Lo udah naik kereta itu semalam. Bukan tubuh lo, tapi bagian dari lo. Dan kereta itu nggak pernah berhenti. Hari-hari berikutnya, gue mencoba hidup normal. Gue tetap kerja, tetap ngurus podcast. Tapi rekaman, rel 170, itu tidak pernah gue sentuh lagi. Filenya tetap ada di harddisk, tapi gue hindari. Sari memutuskan cuti beberapa minggu. Dia merasa mentalnya nggak stabil. Andi, mulai susah diajak ketemu. Katanya sering pusing kalau ingat suara kereta. Gue mulai diganggu. Bukan sekadar mimpi buruk. Di kantor, saat lagi edit episode lain, kadang-kadang telinga gue menangkap suara samar. Tiit, tiit. Padahal gue nggak memutar audio kereta. Di kamar mandi, suara air mengalir kadang berubah sejenak jadi suara besi beradu. Tak, tak, tak. Suatu malam, sekitar seminggu setelah kejadian, gue memutuskan untuk menghapus semua file rel 170. Gue pikir, mungkin dengan menghapusnya, keterikatan itu juga ikut hilang. Gue duduk di depan laptop, membuka folder yang berisi file. Video dan audio, tangan gue gemetar saat kursor mendekati tombol delete. Rak, lo yakin? Tanya Andi lewat telepon. Gue telepon dia khusus untuk minta pendapat. Gue nggak kuat lagi. Gue nggak mau upload ini juga. Kalau kita upload, kita nggak tahu efeknya ke pendengar. Dan jujur, gue takut kita tambah dalam ke sesuatu yang nggak bisa kita keluarin. Andi hening beberapa detik. Kalau lo merasa ini yang terbaik, lakukan. Gue menghela napas. Oke. Gue delete sekarang. Gue blok semua file. Tekan Shift + Delete. Muncul dialog konfirmasi. Are you sure you want to permanently delete these items? Gue klik yes. Laptop berpikir beberapa detik. Lalu, bukannya hilang, layar malah freeze. Suara dari speaker laptop keluar pelan. Tiit, tiit, tiit. Suara klakson kereta berulang-ulang. Padahal gue sama sekali tidak membuka file audio apapun. Layar laptop berkedip, lalu menampilkan sebuah video full screen. Tanpa gue klik apapun, video itu bukan rekaman asli kami. Gue tahu, karena sudut pandangnya berbeda. Kamera dalam video ini seperti diletakkan di salah satu tiang di dekat jembatan rel. Dari situ, terlihat jelas jembatan, rel, dan gue, Andi, dan Sari, semalam, sedang melakukan silent recording. Suara dari video itu terdengar jelas. Apa lo ngerasain? Suara gue sendiri di video itu. Andi mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Getaran, suara kereta, jeritan perempuan, semua terdengar lagi, tapi dalam versi ini. Ketika suara perempuan berteriak, anak saya masih di dalam. Kamera bergerak pelan, zoom in ke jembatan. Di bawah jembatan, di tepi parit, ada sosok besar, hitam. Duduk membungkuk, tubuhnya kekar, berbulu, matanya merah samar menyala dalam gelap. Sosok itu menatap ke atas, ke arah kami bertiga. Genderuwo, gue yakin penunggu bawah rel. Penonton tragedi yang abadi dalam video, genderuwo itu bergerak pelan, berdiri.
Tingginya hampir menyentuh underside jembatan. Dia mengangkat satu tangan, menunjuk ke arah kami bertiga di atas rel. Suara laki-laki berat yang tadi gue dengar di rekaman perekam audio, kini terdengar lagi. 1, 2, 3. Lalu dia menurunkan tangannya, yang di tengah, dalam video. Posisi kami bertiga tampak jelas, gue berdiri di tengah, Sari di kanan. Andi di kiri, yang di tengah, ikut kami. Gue menjerit, refleks mematikan laptop dengan memencet tombol power lama-lama sampai shutdown paksa, napas gue terengah. Tangan gue dingin di sekeliling, rumah sunyi tapi di luar, dari kejauhan, gue mendengar sesuatu, suara klakson kereta, tit, 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 3 kali. Sejak malam itu, hidup gue pelan-pelan berubah, gue mulai sering kehilangan waktu. Kadang gue duduk di depan laptop jam 8 malam, next thing gue sadar jam sudah menunjuk pukul 1. Dan gue nggak ingat apa yang terjadi selama 5 jam itu. Andi bilang, beberapa kali gue nelepon dia tengah malam, tapi suara gue terdengar aneh. Lo ngomong apa semalam, Rak? Lo cuma bilang, tiket sudah diperiksa. Semua siap berangkat, berulang-ulang. Gue nggak ingat sama sekali, Sari berhenti total dari podcast. Dia kirim pesan panjang, intinya minta maaf dan bilang dia nggak sanggup bersentuhan lagi dengan dunia horor. Dia bahkan blok kontak gue beberapa hari kemudian, mungkin itu keputusan yang menyelamatkan dia. Suatu sore, gue ketemu lagi dengan Bu Narti. Gue datang ke warungnya sendirian, dengan niat untuk bilang, Bu, kami nggak akan siarkan rekaman itu. Tapi begitu gue sampai, tatapan Bu Narti ke gue berbeda. Mas Raka? Ya? Dia bertanya, hati-hati. Iya, Bu. Mas, dari pertama masuk tadi, jalan Mas berat sekali. Kayak orang yang kakinya ditahan rantai. Gue memaksa senyum, habis, kurang tidur, Bu. Bu Narti tidak tertawa. Mas, suara kereta yang Mas rekam. Mas masih simpan? Gue ragu, sebagian. Sebagian lagi, rusak. Laptop saya error. Bu Narti menghela napas. Kata orang-orang tua dulu, setiap suara yang kalian bawa pulang dari tempat kejadian, itu kayak tiket. Tiket buat jiwa yang belum selesai. Tapi tiket itu nggak selalu buat mereka. Kadang, tiket itu nempel ke orang yang bawa. Dek, Bu, maksud Ibu? Mas, dari pertama saya lihat Mas lagi, saya lihat bayangan rel di belakang Mas. Panjang. Nggak putus. Di ujung rel itu, ada cahaya. Tapi cahayanya bukan putih. Merah, Mas, pernah nggak, belakangan ini, mimpi berdiri di dalam kereta yang jalan tanpa berhenti? Gue kaget setengah mati. Bu, kok Ibu tahu? Bu Narti tersenyum getir. Soalnya korban-korban kecelakaan itu, juga sering datang lewat mimpi ke orang-orang sini dulu. Tapi biasanya nggak lebih dari 40 hari setelah kejadian, Mas. Kecelakaannya memang kejadian tahun 1970. Tapi pertemuan Mas sama mereka, itu kejadian baru. Dan, 170, nggak cuma angka kilometer. Itu juga hitungan perjalanan. Gue tidak mengerti. Tapi di dada gue, ada rasa berat yang sulit dijelaskan. Malamnya, gue memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Kembali membuka satu file rekaman yang masih tersisa di perekam audio. File yang belum sempat gue putar, gue sendirian di rumah. Andi sedang di luar kota. Sari sudah menghilang dari radar. Gue duduk di ruang tengah, lampu remang, perekam di tangan, file 170 akhir WAV, nama file itu muncul di layar kecil. Gue tekan play, awalnya sepi, hanya suara angin lalu suara kereta, lagi. Tapi kali ini, suaranya berbeda. Lebih jernih, lebih dekat. Di balik suara kereta, terdengar suara napas seseorang. Berat. Terengah, lalu suara itu bicara. Raka, suara laki-laki, tapi terdengar sangat mirip suara gue sendiri. Gue merinding setengah mati. Raka, turun. Jangan terus di situ. Perjalanan ini nggak buat lo. Suara lain menyusul. Suara perempuan, menangis. Mas, jangan ikut kami. Mas masih hidup. Gue tidak mengenali suara perempuan itu. Tapi entah kenapa gue merasa, itu suara salah satu korban di dalam gerbong dulu. Suara jantan berat yang pernah gue dengar sebelumnya muncul lagi. Kereta ini butuh masinis baru. Gue mematikan perekam. Cukup, gue berteriak ke udara kosong. Gue nggak mau. Gue cuma mau cerita. Gue bukan bagian dari kalian. Sunyi beberapa detik, lalu dari jauh, sangat jauh, seperti melewati terowongan panjang, terdengar suara klakson lagi. Tit, 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 dan sesuatu di dalam diri gue.
patah. Setelah malam itu, batas antara mimpi dan sadar di hidup gue jadi kabur. Kadang gue merasa sedang duduk di kamar, tapi tiba-tiba gue mencium bau asap dan besi panas. Bau khas rel yang digesek roda berjam-jam. Kadang gue dengar suara teman gue bicara, tapi di sela-selanya terdengar percakapan lain. Gerbong 3 penuh, gerbong 4 ada yang kehilangan anak, gerbong 5 ada yang tanpa kepala. Gue berhenti rekam episode baru podcast. Para pendengar mulai bertanya-tanya di kolom komentar. Bang, kok nggak upload lagi? Gue nggak punya jawaban yang bisa mereka terima. Andi datang ke rumah suatu hari. Rak, gini nggak bisa terus, katanya. Lo harus konsultasi. Kalau nggak ke psikolog, ya minimal ke orang yang ngerti soal ginian. Gue menggeleng. Nggak ada orang pintar di cerita ini, kata gue lirih. Lo lupa? Dari awal, gue nggak mau ada unsur penjaga, pelindung. Gue kira itu cuma konsep buat konten. Ternyata, ya begini. Nggak ada yang jaga. Andi menghela napas. Lo nggak makan seharian, Rak. Lo makin kurus. Gue menatap Andi. Tiap gue pejam mata, gue ada di dalam kereta. Keretanya jalan. Relnya panjang. Tiap gue coba turun, pintunya kebakar. Kalau gue paksa keluar, tangan gue ikut kebakar. Kalau gue buka mata, gue di sini. Tapi suara di kepala gue masih bilang, stasiun berikutnya, rel 170. Rel 170. Andi memegang bahu gue. Lo masih di sini, Rak. Lo masih di dunia ini. Lihat gue. Dengar suara gue. Gue menatap matanya. Untuk beberapa detik, gue melihat refleksi diri gue di pupil Andi. Tapi refleksi itu aneh. Gue melihat diri gue pakai seragam masinis. Topi bundar, rompi, kemeja putih di belakang gue. Lewat refleksi itu, terlihat jendela-jendela gerbong dengan orang-orang gosong menatap keluar. Gue mundur selangkah. Lo lihat gak barusan? Tanya gue panik. Lihat apa? Di mata lo, gue, Andi menggeleng. Rak, yang gue lihat cuma lo. Pucat, kurus, kurang tidur. Udah gitu doang. Gue terdiam. Mungkin, pelan-pelan, kereta itu memang cuma buat gue yang rasakan. Orang lain cuma bisa lihat efeknya di wajah gue. Akhirnya, gue bikin keputusan bodoh. Atau mungkin satu-satunya yang masuk akal buat gue waktu itu. Gue balik ke rel 170, bukan buat rekam konten. Bukan buat wawancara lagi. Gue balik sendirian. Malam, membawa satu hal, perekam audio yang berisi semua suara mereka. Pukul 23.30, gue sudah berdiri lagi di dekat pelang awas kereta. Perut gue mual, kaki gue gemetar. Tapi ada sesuatu yang memaksa gue melangkah ke tengah rel. Langit malam itu kosong. Gak ada bintang. Angin pelan menyentuh wajah gue. Dingin. Gue berdiri tepat di titik yang kira-kira dulu jadi pusat tabrakan, berdasarkan cerita Bu Narti. Di sekitar, sunyi. Gue menyalakan perekam audio, memposisikannya di bantalan rel, lalu gue bicara. Nama gue Raka. Gue tahu kalian dengar. Gue tahu kalian masih di sini. Gue datang bukan buat tantang. Bukan buat rekam lagi. Kalau selama ini suara yang gue bawa pulang jadi tiket buat salah satu di antara kalian, gue minta maaf. Gue nggak tahu, tapi kalau sekarang tiket itu nempel ke gue mau negosiasi. Angin berhenti sejenak, seolah-olah udara di sekitar gue menahan napas. Gue cuma minta satu, lepaskan Andi dan Sari. Lepaskan orang-orang yang gak sengaja kebawa dalam rekaman ini. Kalau harus ada satu yang ikut, biar gue. Sunyi, hanya suara serangga malam. Gue melanjutkan. Tahun 1970, kalian gak punya pilihan. Kalian cuma penumpang yang percaya sama jadwal, sama rel, sama masinis. Tapi sekarang, gue datang ke sini dengan pilihan gue sendiri. Kalau kereta kalian gak bisa berhenti karena gak ada yang mau ambil alih, biar gue yang berdiri di depan. Air mata gue mengalir tanpa gue sadari. Gue selama ini cari cerita, cari tragedi, buat bahan. Gue lupa bahwa semua itu dulu nyata. Bukan skenario. Bukan efek suara. Kalau ada harga yang harus dibayar karena gue tarik kalian keluar lewat rekaman, biar itu gue, bukan orang lain. Suara pertama muncul, suara besi bergetar pelan. Dari kejauhan. Gue menutup mata, suara kereta mulai terdengar lagi, makin jelas, makin dekat. Tit, satu kali. Tit, dua kali. Air mata gue makin deras. Gue nggak akan lari, bisik gue. Gue nggak akan lari. Getaran di rel di bawah kaki gue begitu kuat sampai gigi gue bergetar. Tit, 3 kali. Malam itu, tidak ada saksi mata di perlintasan, tidak ada laporan kereta lewat jalur tua.
Tidak ada berita kecelakaan baru, tapi sejak malam itu, gue tidak pernah benar-benar bangun lagi di kasur gue. Beberapa hari kemudian, Andi datang ke rumah gue. Pintu nggak dikunci, tapi rumah kosong. Di meja ruang tengah, Andi menemukan perekam audio. Di dalamnya, ada satu file terakhir, 170 terakhir WAV. Dia putar, suara gue terdengar jelas saat gue bicara di tengah rel, menawar, meminta, menawarkan diri, lalu suara kereta, klakson, getaran, semakin keras. Di ujung rekaman, ada suara napas berat gue, disusul suara tawa kecil, entah dari mana, lalu hening. Setelah beberapa detik hening, suara laki-laki berat itu muncul satu kali lagi. Masinis baru, sudah di depan. Andi berkaca-kaca saat mendengar itu. Dia lapor polisi, bilang gue menghilang. Polisi cek rel, tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan di laporan resmi. Gue masuk kategori orang hilang. Sari, dari jauh, mendengar kabar itu. Dia kirim pesan ke Andi, mungkin dia sudah menemukan stasiunnya sendiri. Andi tidak membalas, karena di malam-malam tertentu, ketika Andi terbangun sekitar jam 00.17, dari kejauhan dia mendengar suara yang sangat dia kenal, suara kereta, lewat di jalur yang katanya sudah jarang digunakan, suara klakson 3 kali. Tit, 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 dan di sela-sela itu, ada suara lain, suara gue. Selamat malam, penumpang. Kereta malam tujuan rel 170 akan segera berangkat. Harap pastikan, semua pintu tertutup. Perjalanan ini tidak akan berhenti di stasiun manapun. Andi menutup kupingnya dengan bantal, tapi suara itu menembus apapun. Lebih buruk lagi, beberapa pendengar setiap podcast gue mulai kirim email aneh ke alamat lama yang masih aktif. Bang, tadi malam gue mimpi naik kereta tua. Di dalamnya ada orang gosong, bau asap, panas banget. Di depan, ada masinis yang mirip banget sama Bang Raka. Bang, itu cuma mimpi kan? Andi tidak pernah membalas email-email itu. Dia tahu, beberapa cerita tidak seharusnya dibagi. Rel 170 masih ada sampai sekarang, gak ada tugu peringatan megah. Gak ada monumen. Cuma rel tua, perlintasan sederhana, dan warung kecil yang kadang masih dijaga Bu Narti. Kalau lo lewat situ siang hari, mungkin lo cuma akan lihat rel biasa, paling banter, lo cuma dengar cerita iseng dari anak muda sekitar tentang kereta hantu. Tapi kalau suatu malam, sekitar jam 00.17, lo berdiri cukup dekat dengan rel itu dan memperhatikan baik-baik, lo mungkin akan mendengar suara klakson 3 kali, dan di antara suara besi, api, dan jeritan, lo mungkin akan mendengar suara seseorang menyapamu dari jauh, suara yang sudah fasih dengan dunia konten horor, suara yang dulu suka mengumpulkan kisah tragis orang lain. Selamat datang di rel 170, cerita lo bisa jadi yang berikutnya. Dan saat lo sadar, kaki lo mungkin sudah berdiri tepat di atas rel, dan dari kejauhan, lampu kereta yang seharusnya nggak ada, mulai mendekat. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.